Merasa geram karena tak dapat mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Abu Jahal segera membuat sayembara kepada penduduk Mekah untuk menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan mendapat imbalan berupa 100 ekor unta. Sebuah tawaran yang amat menggiurkan. Tak terkecuali bagi seorang badui yang sedang bermukim di Mekah yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dikenal memiliki keahlian berkuda dan mencari jejak. Keahlian tersebut ia dapatkan dari kampung halamannya di mana ia dibesarkan dalam lingkungan masyarakat Baduy. Maka begitu ia mengetahui sayembara yang dibuat para pemuka Quraisy, diam-diam ia ingin meraup kesempatan itu sendirian. Setelah meyakinkan kaumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mungkin melintasi wilayahnya, ia segera bergegas melacak jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menuju ke Madinah. Seorang diri, Suraqah bin Malik, menyusuri jejak untuk menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayang-bayang 100 ekor unta yang akan menjadi miliknya menjadi motivasi tersendiri bagi Suraqah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kuda yang ditungganginya tersandung. Sebagai seorang yang ahli dalam berkuda, Suraqah tak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tapi ia terus melanjutkan perjalanannya. Benar saja, rupanya hal tersebut menjadi pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada tak jauh dari posisinya. Namun, lagi-lagi kudanya terperosok saat hendak mendekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kejanggalan tersebut tak ia pedulikan demi imbalan yang telah dijanjikan. Sampai di satu titik di mana ia siap memanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku. Rabbil Ka'bati inna hadzal rajul mubarakun la sabila ilaihi. Hingga kali ini Suraqah benar-benar yakin bahwa orang yang ia incar bukanlah sembarang manusia. Ya Muhammad, ana Suraqah bin Malik, anzuruni ukallimkum. فوالله لا أريعكم ولا يأتيكم مني شيئا تكرهونه. وما تبتغي منا يا سراقة. Dengan kemurahan hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan dirinya dan menjanjikan Suraqah gelang kebesaran Kisra Persia. بقدرة علوية لا تطال. تعال وخذ كتابك. هذا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم شريطة ألا تشي بطريقنا لأحد. Tanpa berkata panjang, Suraqah pergi untuk kembali ke kaumnya. Ia bahkan tak menyatakan keislamannya meskipun telah menyaksikan tanda-tanda kenabian yang ditunjukkan padanya. Ia sudah amat senang dengan janji gelang Kisra Persia yang akan dihadiahkan untuknya. Sejak kejadian itu, Suraqah tak lagi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga di tahun ke-8 Hijriah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kembali keimanan ke negeri Mekah bersama 10.000 umatnya yang dikenal dengan peristiwa Fathu Mekah. Di saat itulah Suraqah bin Malik baru menyatakan keislamannya. Dan ia tetap memegang janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disampaikan kepadanya. 8 tahun berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah berhasil membuka kota Mekah, masuk ke kota Mekah. Begitu masuk kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, maka saat itu Nabi masuk ke Hunain segala macam dalam berjihad. Sampailah nanti Nabi di Ji'ronah, di mana Nabi membagi ghanimah suku Hawazin. Dan Nabi SAW di sana tentu dikawal banyak sahabatnya, para mujahid. Ini Suraqah datang ingin mendekat ke Nabi, ditahan oleh para sahabat. Siapa kamu? Mendekat ke Rasul, karena keadaan jihad akan bahaya. Maka dia mengatakan, sampaikan, saya Suraqah bin Malik. Kau masih ingat aku Muhammad?
Masih ingat aku? Ini surat yang pernah kau tulis. Ditunjukkan surat. Ini surat yang pernah kau tulis. Kata Nabi, mendekat. Disuruh mendekat orang itu, kemudian mendekat, dia berikan tulisan yang pernah dijanjikan Rasulullah SAW bahwa dia kelak mendapatkan Siore Kisra. Nabi SAW mengatakan, hari ini adalah hari penepatan janji. Artinya bahwa ini pasti akan ditepati janji. Saatnya tiba, dia akan ditepati. Maka dari itu sahabat tahu, banyak sahabat yang tahu bahwa Nabi berjanji kepada Suraqah bin Malik tentang Siwaroi Kisra, 2 gelangnya Kisra itu. Pasca peristiwa Fathu Mekah, nama Suraqah tak lagi terdengar. Kepemimpinan muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW diamanahkan pada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq yang pernah menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW. 3 tahun Abu Bakar memimpin, Persia belum juga berhasil ditaklukkan muslimin. Pesan Rasulullah SAW bahwa muslimin akan menaklukkan Persia baru terwujud di tahun 14 Hijriah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu, melalui perang Qadisiyah yang amat dikenal sejarah, 48.000 pasukan muslimin berhasil mengalahkan 130.000 pasukan Persia. Umat muslim pulang dengan rasa bangga sambil membawa harta rampasan yang berlimpah. Namun tak seorang pun berani menyentuh harta rampasan hingga Khalifah Umar yang membaginya. Di saat itulah, secara mengejutkan, Khalifah Umar memanggil Suraqah untuk memenuhi janji Rasulullah SAW. Qaba'u Kisra wa mantaqatuhu wa suwara wa tajuhu wa thiyabuhu. Hadha wa'du Rasulillah wa sadaqa Rasulullah. Halimah Tahmis. Dengan janji gelang Persia tersebut, Suraqah pernah mengurungkan niatnya untuk menyebarkan informasi keberadaan Rasulullah SAW pada Quraisy saat sedang hijrah ke Madinah. Allah tidak ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Rasulnya tidak pernah ingkar janji. Semua janji Nabi pasti terjadi. Maka kemudian diberikan kepada Suraqah gelang itu. Bahkan ada mahkotanya, kemudian juga pakaiannya, dan kemudian Suraqah yang telah masuk Islam di peristiwa Fathu Makkah itu, kemudian dia tentu sangat senang karena merasakan janji Allah dan Rasulnya. Bayangkan, dari Arab Badui sampai dia menyandang pakaian kebesaran milik Kisra, penguasa terbesar di zaman itu. Begitulah ketika kita ikut dengan Islam, kita bersungguh-sungguh dengan Islam, ketika kita dijanjikan Allah dan Rasulnya banyak janji-janji kebesaran, maka tidak ada janji Allah dan Rasulnya yang tidak terjadi. Pasti terjadi, dan pasti Allah dan Rasulnya menepati janjinya. Begitulah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW pada masyarakat Baduy yang jauh dari nilai peradaban. Rasulullah SAW memberikan teladan tentang perbedaan menyikapi masyarakat yang berilmu dan belum mengenal ilmu. Dikarenakan cara berpikir mereka sederhana, ilmu juga sangat sedikit, maka kemudian cara mereka bertanya juga tidak berat-berat. Kalau Nabi SAW duduk dengan para sahabatnya, hitunglah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Anas bin Malik, sahabat-sahabat ahli ilmu. Ketika membahas tentang hari akhir, tentang hari kiamat, Nabi menjelaskan dengan detail tanda-tanda hari kiamat. Untuk orang Arab Badui itu terlalu rumit ilmu seperti itu. Mereka tidak masuk di kepala mereka. Yang ada adalah mereka datang langsung berkata, Muhammad mata sa'ah. Kapan kiamat Muhammad? Orang Nabi menjelaskan tentang ilmu buat mereka tidak cukup. Mereka, kapan kiamat? Sederhana. Asal mereka tahu kapan kiamat, mereka akan menyiapkan diri. Untuk itulah Nabi pun cara menjawabnya berbeda. Ini juga pelajaran. Hal yang sama, pembahasan yang sama, kalau kita membahasnya pada 2 orang yang berbeda, bisa berbeda jawabannya. Ini menunjukkan cerdasnya seorang da'i, cerdasnya seseorang ketika menyampaikan Islam. Kalau yang bertanya Abu Hurairah, sahabat Nabi yang ahli ilmu, Nabi menjawabnya dengan
tanda-tanda hari kiamat seperti ini dan seterusnya. Maka Abu Hurairah banyak meriwayatkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Tetapi untuk orang Arab Badui ketika bertanya akhir zaman, toh Nabi kalau menyampaikan pun mereka tidak sampai di kepala mereka. Ilmu itu juga berat buat mereka, maka Nabi sederhana. Nabi mengatakan, "Wa madza a'adatta laha?" Kata Nabi, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi kiamat? Jadi sudahlah, tidak penting kamu mempelajari sulitnya ilmu ini. Yang paling penting adalah siapkan dirimu untuk menghadapi kiamat ketika nanti tiba dengan sebanyak mungkin beramal kebaikan. Sederhana-sederhana seperti itu. Suatu hari datang orang Arab Badui, datang ke Rasulullah SAW. Kemudian orang bertanya banyak ilmu. Dia sederhana, dia mengatakan, beritahukan pada saya amal apa yang kalau saya lakukan saya masuk surga. Sambil dia menarik tali kekang unta Nabi SAW. Dia memaksa untuk unta berhenti. Dan ini memang salah satu karakter mereka, belum memiliki adab yang baik kalau belum tersentuh dengan pendidikan Rasulullah SAW. Para sahabat sangat beradab dengan Rasul, tapi dia tidak. Langsung dia ambil tali kekangnya, dia tarik unta berhenti. Nabi SAW menjawab, Nabi tidak marah. Nabi tidak mengatakan, kenapa kau hentikan, saya tidak. Nabi mengatakan, karena pertanyaannya adalah agar dia masuk surga terjauh dari neraka. Nabi mengatakan, beribadahlah pada Allah, jangan berbuat kemusyrikan, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, puasalah kamu. Kemudian kata Nabi, silaturahimlah kamu, silaturahimlah kamu. Begitu Nabi selesai menyampaikan, Nabi mengatakan, lepaskan tali kekangnya. Meskipun masyarakat Baduy tercatat sebagai masyarakat yang jauh dari peradaban, mereka juga dikenal memiliki kelebihan di bidang lain. Salah satu yang utama adalah kemurnian tata bahasa. Karena jauhnya jarak perkampungan Baduy dari perkotaan, mereka memiliki kefasihan bahasa dibanding masyarakat kota yang umumnya sudah bercampur dengan bahasa lain. Jauh sebelum agama Islam datang, bangsa Arab di Mekah memiliki sebuah tradisi, yaitu tradisi menitipkan dan menyusui bayi mereka kepada masyarakat Baduy. Termasuk seorang bayi yang dititipkan oleh seorang pembesar Mekah yang bernama Abdul Muthalib kepada seorang perempuan Baduy yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kepada Halimatus Sa'diyah inilah Muhammad kecil yang merupakan cucu dari Abdul Muthalib disusui dan dibesarkan hingga berusia 4 tahun. Di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad kecil belajar kemurnian bahasa Arab. Di sini pula, sang calon Rasul yang kelak akan menjadi manusia paling berpengaruh di dunia belajar melatih ketangkasan fisiknya dengan banyak bermain di alam bebas. Hingga terjadilah suatu peristiwa yang menghebohkan, yaitu peristiwa pembelahan dada Muhammad kecil oleh malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada satu pembahasan yang menarik. Para ulama mengatakan bahwa terhindar dari penyakit-penyakit kota. Penyakit kota itu yang dimaksud saat itu adalah lebih pada penyakit akhlak kota besar. Kota besar carut-marutnya, pertikaiannya, pertarungan kepentingan, itu semua menyebabkan permasalahan itu kemudian disaksikan oleh seorang anak. Maka mungkin kalau boleh kita ambil sebuah pelajaran bahwa ternyata usia 0 sampai 5, hari ini kita menyebutnya usia balita, di bawah 5 tahun. Maka kita mengatakan bahwa ternyata Muhammad SAW di usia balita adalah usia dikarantina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua akhlak-akhlak yang jahiliyah, akhlak-akhlak yang rusak, diselamatkan di sebuah tempat yang masih lebih baik dibandingkan di Bani Sa'ad, dibandingkan di kota Mekah yang lebih rusak. Jadi pelajaran juga buat para orang tua bahwa hati-hati anak-anak usia balita yang kita sebut hari dengan usia emas mereka. Ternyata hati-hati ketika kita mendidik mereka, menghadapkan mereka pada banyak kemaksiatan, belum waktunya. Mereka belum siap, mereka baru tunas yang baru tumbuh. Tunas yang baru tumbuh harus Anda jaga. Karena kalau tidak, dia mudah sekali patah karena masih sangat terlalu muda, imannya masih sangat tipis. Belum waktunya untuk berhadapan dengan sulitnya kemaksiatan itu. Untuk itulah maka Nabi dibesarkan, dididik di keluarga besar Bani Sa'ad, di Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, dan semua bekal yang didapatkan di situ itu semua bekal besar untuk saat beliau nanti menjadi Nabi.
Masyarakat Baduy dengan segala kekurangan dan kelebihannya memiliki cara tersendiri untuk menyikapinya. Sejarah interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan masyarakat Baduy mengajarkan umatnya banyak hal dalam menyikapi masyarakat yang memiliki karakter seperti mereka. Hanya ketika orang-orang kasar seperti itu tidak kunjung taubat, bahkan mereka tetap melakukan kejahatan-kejahatan seperti beberapa Arab Badui yang oleh Nabi ditumpas. Mereka itu karena memang mereka sudah tidak mau lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka tetap bertahan dengan kejahatan mereka, dengan sifat kasar mereka, mengganggu perjalanan kafilah dagang, merampok. Maka yang seperti ini oleh Nabi diberikan tindakan yang sangat tegas dan sangat kuat. Itu dilakukan karena yang tidak ada pilihan yang lain, karena mereka sudah mendapatkan ilmunya, tetapi mereka tetap menjadi masyarakat pembangkang. Ini pelajaran buat kita semuanya, agar kita tidak buru-buru menggunakan ketegasan sebelum menggunakan kelembutan, tidak memberikan sebuah vonis sebelum kita menyampaikan ilmu kepada mereka.